Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat menjelang beraktivitas. Mari kita dahulukan kerajaan Allah, kita mencari Tuhan. Sebab Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pagi hari ini Tuhan, bersyukur atas anugerah-Mu. Semalam sudah kami lalui, kami bisa tidur istirahat, dan sekarang kami bangun pagi mengucap syukur, semua karena anugerah Tuhan. Seluruh aktivitas kami serahkan tangan Tuhan, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, kemana kaki kami melangkah, ke situ Tuhan menyertai kami. Tuhanlah menuntun langkah-langkah kami, Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung, dan semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Pimpinlah kami Roh Kudus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Kami mau satukan hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kalau harapan kami satu-satunya, Amin Tuhan. kami terus menyerukan memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari bersyukur. Keluarkan kata-kata-Mu. Kita tinggikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas segalanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat segala hidup kami. Kami bersyukur buat masalah-masalah yang kami alami. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, maka air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, maka emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, maka air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Allah, dan mampukan kami memahami firman Allah dan melakukan firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang ketemu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu dan Bapak Ibu di mana berada lokasinya? Kalau tidak keberatan, Bapak Ibu bisa buat di kolom. Dan apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa mensubscribe. Dan Bapak Ibu, saya minta tolong untuk bisa men-share link ini kepada banyak orang. Dengan Ibu Bapak sudah men-sharekan link ini, maka Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan Injil, pemberitaan kabar firman Allah. Saya berdoa Bapak Ibu dipakai Tuhan lewat sosmed Bapak Ibu, bagilah khususnya bagi mereka yang kewalahan dalam pernikahan, yang bertengkar suami istri, anak-anaknya tidak bertobat, hidup rumah tangganya kacau balau, bagikan link ini. Mana tahu mereka dipakai oleh Roh Kudus, link ini menjamah hati mereka, mengubah pernikahan mereka, mengubah suasana rumah mereka, dan menyelamatkan anak cucu mereka. Hari ini berkat firman Tuhan yang saya bawa adalah keluarga yang mengajarkan takut akan Tuhan. Keluarga yang mengajarkan takut akan Tuhan. Saya akan ambil ayatnya dari Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 14-15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 Yosua 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah bangsa Israel yang mulai tergoda mengikuti Allah-Allah lain, Yosua memberikan deklarasi yang sangat tegas. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Revival dalam keluarga tidak dimulai dari program, melainkan dari mezbah doa, komitmen, dan kepemimpinan rohani di rumah. Nah saudara, Nats ini mengajarkan yang pertama adalah komitmen untuk takut akan Tuhan. Dikatakan pada 14, Yosua 24:14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Yosua dalam hal ini menyampaikannya di usianya sudah 110 tahun.
Bisa dikatakan ini adalah nasihat terakhir Yosua. Ini di lokasinya namanya di Sikem. Sikem itu punya sejarah di mana Abraham pertama kali menerima perjanjian Allah bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di Sikem juga lah nenek moyang mereka Yakub menguburkan benda-benda berhala saudara-saudaranya. Di Sikem ini juga lah ada perjanjian antara Yosua dengan orang Israel. 12 suku Israel. Dipanggil ketua-ketuanya, ketua suku, dipanggil para imam, tua-tuanya dipanggil dan diingatkan. Apa yang diingatkan, ditegaskan, diajarkan oleh Yosua. Satu hal yang sangat penting diwariskan, yaitu ajarlah anak-anakmu takut akan Tuhan. Saudara, ini pesan yang sangat penting karena ini di mana detik-detik atau hari-hari di mana Yosua akan meninggal dunia. Di pasal 24 inilah dia akan menyampaikan bahwa ini adalah akhir hidupnya. Saudara, orang Israel ini punya sejarah. Begitu besar kasih Allah. Memberikan janji kepada Abraham bahwa mereka akan mendapat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahwa Musa dipilih Allah membawa Israel pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Walaupun Musa tidak sampai. Tapi di proses padang gurun banyak mujizat. Laut Teberau terbelah. Makanan dikasih, burung puyuh dikasih. Tuhan menyediakan tiang awan, tiang api. Makanan mana selama 40 tahun. Tuhan memberikan kepada mereka berkat mujizat yang luar biasa di padang gurun. Tetapi lihat, walaupun Israel orang yang bangsa yang pilihan, yang diberkati Tuhan, tapi mereka masih mau menyembah berhala. Mereka masih membuat patung emas, anak lembu emas. Mereka masih menyembah dewa-dewa. Mereka bersungut-sungut. Mereka juga melakukan percabulan. Ada banyak dosa yang mereka lakukan. Terlebih yang paling menyakiti Tuhan, menyembah patung-patung, menyembah anak lembu emas. Ini yang ditakutkan oleh Yosua. Ini yang dikhawatirkan di hari kematiannya. Bahwa mereka ini bisa terlibat sinkritisme. Sinkritisme artinya kita percaya Tuhan, tapi percaya tahyul, itu sinkritisme. Kita percaya feng shui, kita percaya sio, kita masih percaya yang namanya horoskop, perbintangan. Saudara kalau ditanya apa siomu, jawablah sio Yesus. Apa bintangmu, bintang Yesus. Karena semua kita akan ke arah Kristus. Serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Mungkin pengetahuan kita tahu ada perbintangan, ya pengetahuan, tapi jangan diyakini. Ada banyak pengetahuan yang kita tahu. Kalau mau kita lihat setiap suku ada tahyul-tahyul. Cerita nenek moyang yang tidak lagi sesuai dengan firman Allah. Saya tidak pernah mengajarkan orang anti budaya, anti adat. Tapi saya mengajarkan anti dosa. Jangan lagi hidup di dalam berhala. Berhala modern, bahkan hobi bisa jadi berhala modern. Gadget bisa jadi berhala modern. Kemudian acara-acara di dunia ini, hedonisme bisa menjadi berhala modern. Berhala itu apa artinya? Sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari Tuhan, itu berhala. Tanamkan sama anak-anakmu. Tanamkan sama anak-anakmu supaya takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani? Yare artinya hormat, kagum, mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Tanamkan, inilah wariskan. 3 Yohanes 1 ayat 4. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, kebanggaan orang tua adalah melihat anak-anaknya hidup benar. Dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Bahwa kebanggaan orang tua yang benar melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sukacita orang tua bukan melihat anak-anaknya kaya, melihat anak-anaknya terkenal, anak-anaknya pejabat,
Bukan. Apa artinya anakmu pejabat tapi tidak takut Tuhan? Apa artinya anakmu kaya tapi tidak takut Tuhan? Apa artinya anak-anakmu punya uang, harta banyak tapi tidak hidup dalam kebenaran? Mereka hidup dalam korupsi. Mereka hidup di dalam hedonisme. Mereka hidup dalam berhala. Nggak punya waktu ibadah. Sejujurnya banyak orang punya berhala. Banyak. Mereka tidak punya waktu ibadah. Mereka tidak punya waktu untuk membaca Alkitab pagi hari. Mendengarkan firman Tuhan. Bagi mereka everything is money. Time is money. Ini berhala. Uang, 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 uang. Coba lihat orang-orang kaya itu mati juga. Matinya bahkan tragis. Berapa banyak saya menjumpai orang-orang kaya raya matinya tragis. Matinya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kesedihan. Lihat anak-anaknya berantakan. Anak-anaknya kacau. Anak-anaknya tidak benar hidupnya. Bapak Ibu, kalau anak-anakmu takut akan Tuhan, jangan takut apakah anakku nanti akan kaya. Takut anaknya miskin. Takut anaknya tidak menjadi punya masa depan. No. Kalau Bapak Ibu lihat anakmu takut Tuhan. Dalam Mazmur 112 kita baca. Mazmur 112 ayat 1, 2, 3. Anak yang takut akan Tuhan. Dikatakan Alkitab. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Lihat ayat 2 Bapak Ibu. Mazmur 112. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya untuk selamanya. Jadi anak yang takut Tuhan perkasa di bumi. Kepala tidak ekor, naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Ayat 3, saya bukan pendeta yang mengajarkan tujuan hidup kaya, bukan. Itu bonus. Itu kasih karunia bonus, upah daripada mencari Tuhan, saya bisa katakan. Jangan takut anakmu miskin. Takutlah anakmu kalau tidak takut Tuhan. Tulis dalam kolom. Saya ajarkan anak-anakku takut akan Tuhan. Tulis dalam kolom. Keluargaku, keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, ayat ini berkata, ayat 3. Mazmur 112. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan garansi. Orang yang takut Tuhan, garansi Tuhan. Tidak akan miskin. Tapi jangan buat uang tujuan hidup. Jangan buat kaya target hidup. Itu berkat, bonus. Takut Tuhan, mengenal Tuhan. Ini yang saya ajarkan. Ini yang saya tanamkan kepada generasi muda. Lihat anak muda sekarang enggak takut free sex. Enggak takut lagi mereka narkoba, judol, main game seharian. Lihat anak yang tidak takut akan Tuhan melawan orang tua. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih bagus capek mengajarkan takut Tuhan. Daripada Bapak Ibu capek melihat ulah anakmu yang tidak takut akan Tuhan. Hidup ini tabur tuai. Apa yang Bapak Ibu tabur, Bapak tuai. Mulai kecil tabur takut Tuhan. Begitu orang-orang Israel itu. Mereka bertanggung jawab. Ayah ibunya menanamkan takut Tuhan. Mengajarkan Allah yang Esa. Allah kita Allah yang Esa. Mengajarkan takut Tuhan. Diajari berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saat duduk, saat berjalan, saat berbaring, saat pergi jalan-jalan. Ajarkan berulang-ulang. Takut Tuhan. Itu di ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Kalau Bapak Ibu menerapkan ulangan 6 ayat 6 sampai 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu? Yang kita perhatikan adalah haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu.
Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang diajarkan? Allah yang Esa, takut akan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada anakmu mau menikah atau sudah menikah punya anak kecil. Sampaikan ini. Lebih bagus dari usia 0 tahun sampai 12 tahun. Dia ajarkan berulang-ulang. Tanamkan berulang-ulang takut akan Tuhan. Tanggung jawab orang tua. Lebih bagus capek di awal daripada bapak ibu capek setelah anakmu dewasa. Pilih mana? Pilih mana? Tulis dalam kolom. Bapak ibu jawab. Pilih mana? A. Bapak ibu capek mengajarkan dari kecil 0 tahun ke 12 tahun takut Tuhan. Atau bapak ibu B. Tidak mengajarkannya dengan sungguh-sungguh. B. Akibatnya bapak ibu capek di hari tua. Bapak ibu udah umur 50, 60, 70. Anakmu kacau, kawin cerai, hidup judol, berzina, melawan. Dengar, anak tidak takut Tuhan, melawan orang tua. Tidak mengasuh, tidak merawat orang tua. Tanamkan dengan tegas. Ini Yosua dengan tegas mengajarkannya kepada orang Israel. Setelah dibuat perjanjian, dia mengajarkannya. Dan dia akhirnya meninggal dunia. Karena harapan dan keirinduannya, jangan lagi mereka ini menyembah berhala-berhala. Biarlah Israel hanya menyembah Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu, berjuanglah, tanamkan, ajarkan. Manalah mungkin Bapak Ibu mengajarkan takut Tuhan kalau Bapak Ibu gak takut Tuhan. Mana mungkinlah saya mengajarkan yang tidak saya hidupi, yang tidak saya lakukan. Kalau hari ini saya mengajarkan Bapak Ibu takut Tuhan, saya tidak takut Tuhan. Ya lucu, itu sangat munafik. Tidak benar, tidak baik. Saya harus takut Tuhan dulu baru saya bisa ajarkan anak-anak saya. Saya baru bisa ajarkan kepada Bapak Ibu. Dan saya sudah mengalami, kalau saya takut Tuhan tidak makin miskin, tidak makin susah. Saya tidak peminta-minta. Bapak Ibu tidak peminta-minta. Kenapa? Karena kita ini anak Bapa. Bagian kita apa? Hidup dalam kebenaran. Di gereja kami, GB Pelita Medan ini ribuan pemuda kami. Setiap hari Minggu. Saya khotbah 4 kali. Dari 6 kali ibadah. Saya khotbah, saya mengajarkan. Berulang-ulang kepada mereka takut Tuhan. Takut Tuhan. Kalau mereka takut Tuhan, mereka akan baca Alkitab. Mereka akan melakukan firman Tuhan. Alkitab katakan Yosua 1 ayat 8. Apabila engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan engkau bertindak hati-hati atasnya. Maka apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Itu Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Ayat ini menggaransi. Orang yang merenungkan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran. Dan dia bertindak berhati-hati. Supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ayat ini menggaransi apapun yang dikerjakannya. Berhasil dan beruntung. Ya, ada orang bukan hanya berhasil. Tapi beruntung. Adanya orang berhasil menikah, cerai. Adanya orang berhasil buka usaha, tidak ada yang membeli. Adanya orang berhasil wisuda, tapi menganggur. Nggak ada pembeli, sedikit pembeli. Tapi ayat ini berkata berhasil dan beruntung. Nggak ada anak Tuhan peminta-minta. Tidak ada anak Tuhan peminjam-minjam, pengemis-pengemis. Pak, aku ini minjam uang. Bapak, Ibu, kalau minjam karena untuk berkembang usaha nggak apa-apa. Untuk cicilan rumah, cicilan mobil, sepeda motor nggak apa-apa. Ini maksudnya untuk makan aja minjam. Untuk hal-hal
hal dasar aja minjam, sekolahkan anak minjam. Ya oke lah, sekali 2 kali minjam. Tapi tidak selamanya kita meminjam-minjam. Karena kita anak Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita tidak akan meminjam-minjam. Itu yang benar menurut Alkitab. Kalau kita hidup benar, kita tidak akan meminta-minta, tidak pengemis. Itu. Kalau ada anak Tuhan peminta-minta, pengemis, meminjamkan bahkan nggak pulangkan, itu hidupnya nggak benar. Hidupnya nggak benar menurut Alkitab. Hukum gravitasi, Bu. Setiap benda massa yang kita campakkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Hukum Alkitab jauh daripada hukum gravitasi bumi. Setiap orang yang melakukan firman, Bapa di sorga yang menjamin hidupnya. Jadi bukan kaya saya ajarkan di sini, bukan target uang, takut Tuhan. Berkat materi adalah bonus yang diberikan Tuhan. Ajarkan anakmu. Tulis dalam kolom, tanggung jawab saya mengajarkan takut Tuhan kepada anak cucu saya. Tulis dalam kolom, tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua. Bukan pendeta, bukan guru agama, tapi tanggung jawab orang tua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Seberat apa keadaan keluargamu, gak ada kata terlambat. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan Bapak Ibu kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami membaca Yosua 24 ayat 14-15. Bagaimana Yosua dengan tegas berkata, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Mengajarkannya kepada Israel menjelang hari kematiannya. Di usianya yang 110 tahun. Dia bertanggung jawab mengajarkan takut Tuhan. Tuhan, demikianlah hamba-Mu ini. Dan kami semua yang mengikuti menara doa pagi ini. Kami mau mengajarkan kepada anak-anak kami. Takut Tuhan. Dimulai dari diri kami jadi teladan. Dimulai dari diri kami yang teladan takut Tuhan. Dimulai dari diri kami Tuhan. Jadikan kami pelaku firman. Ampuni dosa kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kalau kami lempar tanggung jawab. Kamilah yang bertanggung jawab. Sebagai orang tua mengajarkan takut Tuhan kepada anak cucu kami. Hamba-Mu berdoa. Setiap Bapak Ibu yang mengikuti menara doa pagi ini dikuatkan, dimampukan, diurapi Tuhan. Mengajarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat menara doa pagi ini. Hamba-Mu mau berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan. Taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Dengan iman. Terima kesembuhan. Dengan iman. Terima kesembuhan. Dalam Tuhan Yesus. Tanganmu diurapi. Kuasa Tuhan turun atas tubuhmu. Sakit penyakitmu diangkat. Semakin sembuh. Semakin pulih. Tuhan urapi obat-obat medis. Tuhan urapi tenaga medis yang engkau kunjungi. Dalam Tuhan Yesus. Dan jangan percaya kepada perdukunan. Jangan percaya kepada ilah lain. Percaya hanya kepada bilur-bilur Tuhan Yesus. Kepada kuasa Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sembuh. Yang sakit disembuhkan. Yang sembuh semakin disembuhkan, disehatkan. Hamba mau berdoa bagi mereka yang kewalahan keuangan, ekonomi, usaha mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri mereka hikmat, ketekunan, kerajinan, pelayanan excellent. Sehingga usaha mereka disukai orang untuk berbelanja. Karena mereka menata dengan excellent. Tuhan beri mereka hikmat mengatur keuangan, masuk keuangan keluar. Tuhan beri mereka kekuatan bekerja. Tuhan pertemukan mereka dengan pembeli yang semakin banyak. Tuhan berkati mereka yang sedang mau menjual rumah, menjual pertapakan tanah. Dimanapun berada, kasih karunia Tuhan mempertemukan engkau dengan pembeli. Tuhan berkati. Kami juga berdoa memberkati mereka yang sedang berdoa buat anak-anak mereka yang mau ujian, dapat jodoh, yang mau ingin dapat keturunan. Dan persoalan-persoalan lain, hubungan yang tidak baik dengan bersaudara, hubungan tidak baik suami istri, hubungan yang tidak baik dengan keluarga mertua, dengan ipar. Hamba mau berdoa apapun yang mereka tulis dalam kolom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.
Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, membuat engkau berhasil dan beruntung, naik tidak turun. Tuhan menyelamatkan seisi rumahmu. Tuhan memulihkan pernikahanmu, hubunganmu dengan pasangan, dengan anak-anak, keluarga besar mertuamu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bagi link ini kepada banyak orang yang ingin konseling kepada saya. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa balas, tidak bisa jawab. Betul-betul saya sangat kewalahan. Karena ini langsung kepada saya di 0811 63 73 47. Dengan waktu yang sangat sudah padat. Mohon hanya di chat saja, jangan di call. Bapak Ibu yang terberkati dan mau menabur, terima kasih buat taburan berkat Bapak Ibu, mendukung kami hamba-hamba Tuhan, mendukung pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih, Tuhan mengembalikan berlipat ganda berkat bagi Bapak Ibu. Taburlah di nomor rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi waktu Indonesia Barat jam 5 pagi WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.